Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajarnya. Baiklah, kemarin kalian sudah melewati penilaian harian yang pertama tentang teks berita, yaitu materi bab pertama kita di kelas 8 ya. Kita refleksi bersama-sama bagaimana pembelajaran teks berita mulai dari KD 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, sebenarnya saya agak kecewa dengan hasil pembelajaran secara jarak jauh ini, karena memang ada beberapa siswa, bukan beberapa, malah banyak yang belum mengumpulkan tugasnya, padahal sekolah sudah memfasilitasi. Boleh dikumpulkan lewat online, yaitu lewat kantung tugas, atau bisa melalui WhatsApp pribadi saya. Kalau misalnya kesulitan, kalian bisa mengumpulkannya secara offline, yaitu datang ke sekolah, dikumpulkan di sekolah, di kelas yang ditentukan, dan di hari yang ditentukan. Sebenarnya buat saya pribadi, sudah sangat mudah sekali. Nah, sekarang berarti tergantung ke niat dari kalian sendiri. Baiklah, kita refleksi bersama-sama teks berita. Teks berita itu apa? Teks berita itu adalah teks yang isinya adalah berupa informasi atas kejadian yang baru saja terjadi atau sedang hangat diperbincangkan. Jadi isinya memang berupa informasi yang diperuntukkan untuk para pembaca ataupun para pendengar. Itu adalah teks berita. Nah, berita itu bersifat aktual. Aktual itu adalah yang sedang hangat diperbincangkan atau yang baru saja terjadi. Kemudian teks berita itu juga memiliki sifat faktual. Faktual itu adalah bersifat fakta, bersifat nyata. Nah, faktual itu sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya atau nyata. Itu adalah teks berita ya, sifatnya teks berita. Baiklah, kita lihat penilaian harian yang kemarin sudah kalian laksanakan. Di situ ada satu buah teks berita dengan judul tahun ini 20 mahasiswa Indonesia dapat beasiswa ke Swedia. Di situ ada 4 paragraf, kemudian ada 5 pertanyaan yang sudah mewakili dari keempat kompetensi dasar yang sudah kita pelajari bersama-sama dari minggu-minggu yang kemarin. Yang pertama, tentukan unsur adiksimba pada teks berita di atas. Jangan lupa, unsur teks berita itu ada 6. Adiksimba, biasanya kita menyingkatnya dengan adiksimba atau unsur 5W plus 1H. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M-nya itu mengapa? B-nya itu adalah bagaimana. Nah, harusnya kalian itu mengerjakannya itu dibuat dulu pertanyaannya. A, peristiwa apa yang terjadi? Misalnya itu pertanyaan seperti itu. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, kalian tuliskan pertanyaannya terlebih dahulu. Kemudian, ini yang jangan sampai dilupakan, yaitu jawabannya. Kalau hanya kalian menuliskan pertanyaannya saja, berarti tidak mewakili dari isi berita. Jadi, harapan saya, pertanyaan dan jawabannya itu harus dituliskan dua-duanya. Nah, kemarin ini banyak sekali temuan yang hanya menuliskan kata tanyanya saja atau kalimat tanyanya saja tanpa ada jawabannya. Nah, ini saya tidak bisa memberikan nilai kalau seperti itu. Kemudian kalau sudah dicari unsur adiksimbanya, silakan dicari kesimpulannya. Bagaimana cara menyimpulkannya kan sudah saya kasih tahu waktu itu. Kesimpulan dari teks berita itu adalah silakan diambil pokok-pokok pentingnya dari adiksimba itu. Kemudian munculkan satu, sebenarnya teks berita tersebut itu berisi apa, menginformasikan tentang apa. Nah, itu adalah kesimpulan dari teks berita, begitu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah struktur teks berita. Kemarin juga saya bahas ini yang banyak sekali salahnya. Jadi ketika kalian diminta untuk mencari struktur teks, silakan memang harus ditulis ulang terlebih dahulu teks beritanya. Kemudian silakan diidentifikasi menurut strukturnya. Ingat, struktur teks berita ada 3, ada lead atau kepala atau teras berita. Yang kedua itu adalah tubuh berita, yang ketiga itu adalah ekor berita. Nah, ekor berita itu opsional. Boleh ada, boleh tidak ada, karena memang
Isinya itu hal yang tidak terlalu penting, hanya penyerta saja. Nah, dari teks itu tadi yang sudah dibagikan itu, 20 tahun ini 20 mahasiswa Indonesia dapat beasiswa ke Swedia. Pada bagian lead atau teras berita atau kepala berita, strukturnya lead itu ada pada paragraf pertama. Sedangkan pada struktur tubuh berita itu ada pada paragraf kedua, ketiga, keempat. Jadi, paragraf 1 itu lead, paragraf 2, 3, 4 itu adalah tubuh berita. Bagian ekor berita tidak ada. Kemudian, untuk yang nomor 4, tentukan kaidah kebahasaan teks berita. Kalau mencari kaidah kebahasaan, silakan dikutip terlebih dahulu. Mana yang merupakan kalimat langsung? Jadi dituliskan kalimat langsungnya itu yang mana? Kemarin sudah saya jelaskan. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang ada pada antara tanda petik yang diutarakan langsung oleh narasumber itu adalah kalimat langsung. Coba dilihat. Di situ sudah kelihatan sekali mana yang berupa kalimat langsung. Ada 2 kalimat langsung, yaitu ada di paragraf kedua dan di paragraf keempat. Kemudian yang konjungsi bahwa, tinggal dicari aja mana yang ada kata bahwanya. Nah, itu sertakan juga. Kemudian keterangan waktu dan tempat tidak boleh salah. Kalau keterangan tempat itu berarti mana yang menunjukkan tempat. Misalnya Universitas Udayana. Misalnya lagi kalau keterangan waktu, tanggal itu ada harinya, ada tanggalnya Kamis, tanggal 10 bulan November tahun 2019. Nah, muncul sudah jawabannya seperti itu yang saya harapkan. Ada kalimat langsungnya, ada konjungsi bawahnya, dan ada keterangan waktu dan tempat. Itu jawabannya nomor 4. Kemudian yang nomor 5, kalian disuruh membuat satu buah teks berita. Kamu akan membuat sebuah berita tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelumnya memang ketika kamu akan membuat teks berita, diharapkan kamu harus mewawancarai narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Karena ini temanya itu adalah tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, berarti nanti yang ditanyakan pada narasumber itu ya harus seputar tentang temanya, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, harapan saya, kamu tuh menyertakan pertanyaan dan jawabannya. Jadi apa? Silakan dilanjutkan. Apa itu boleh kamu buat kalimat tanya peristiwa apa yang terjadi di Indonesia? Boleh. Di mana terjadinya pandemi? Boleh. Kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Silakan dibuat pertanyaannya. Jangan lupa jawabannya juga ditulis. Nah, dari jawaban itu buatlah, susunlah dalam bentuk berita. Nah, banyak sekali yang melupakan susunan beritanya. Jadi kalian berhenti sampai pertanyaan sama jawaban. Nah, itu namanya tidak membuat berita, tapi hanya membuat unsur-unsur berita saja. Dari unsur yang sudah kamu petakan itu, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nah, dari jawaban itu susunlah menjadi sebuah berita itu yang tepat. Begitu. Nah, ini sebagai refleksi kita di bab 1. Ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu. Tapi kalau yang belum mengumpulkan penilaian harian, tidak saya tunggu lagi. Sampai upload video ini muncul di YouTube, berarti untuk penilaian harian ditutup sampai sini. Karena sudah saya bahas, jadi tidak ada yang boleh mengumpulkan penilaian harian pada saat kalian menonton video ini, gitu ya. Baiklah, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp pribadi saya juga boleh. Kalian boleh bertanya apapun itu seputar pembelajaran. Baiklah, saya akhiri. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajarnya secara jarak jauh. Ingat jaga selalu kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.